Halo guys, it's us again, kelompok 22 Lusitania. Nah, hari ini tuh podcast pertama kita, perdana. Nah, ada pepatah bilang, kalau nggak kenal maka nggak sayang. Nih, gue mau perkenalin diri gue sendiri dulu. Nama gue Ellen Linardi, ditemanin oleh host kedua kalian semua, Ramona Jaya Kesukma. Nah, masa kalian yang latihan ini semua cuman tahu host cantik ini doang? Yang lain juga kenalan dong. Ayo. Halo, nama saya Matthew Giraldo. Halo semuanya, nama aku Brian dari Surabaya, area Surabaya. Surabayan Pride. Halo, itu Isa dari Jakarta. Halo, gue Kelvin dari Jakarta Barat. Aku Raisya dari Jakarta Selatan. Halo, nama gue Niko dari Tangerang Selatan. Halo, nama Jessica dari Alor. Halo, nama gue Albert dari Tangerang Selatan. Halo, nama gue William Lee dari Bekasi. Udah pada perkenalan juga kan? Nah, kalian peserta podcast hari ini tahu nggak sih kita mau ngomongin apa topiknya? Ada yang tahu nggak? Nggak tahu ya, kurang paham ya. Kan kita tamu. Lan, masa kita harus kasih tahu? Lan, nggak seru dong buat biar mereka. nggak lama, biar nggak bosen nih, langsung gue kasih tahu. Hari ini tuh kita mau ngomongin tentang narkoba, jeng. Jeng. Siapa yang udah pernah coba nih? Siapa yang pernah coba? Ngaku. Albert nih kayaknya. Enggak, Brian, bukan kriminal ya. Kalau gue mulu loh. Bukan kriminal. Nah, buat mulainya nih, gue punya pertanyaan satu nih buat kalian semua. Nah, menurut kalian tuh pandangan kalian tentang narkoba tuh apa sih? Kalau menurut aku, narkoba kan kebanyakan bisa dipakai buat medical, tapi kalau misalnya dinyalahgunakan juga itu kan nggak benar. Benar banget. Ya, kalau aku sih ya ada setujunya sih sama Matthew ya. Maksudnya, kan narkoba itu ada berapa persen gitu, berapa puluh persen dipakai memang buat medical gitu ya. Ada positifnya. Tapi kan kayak di telinga kita itu udah jadi hal yang negatif banget gitu. Narkoba, kayak ini narkoba, jahat. Apalagi artinya narkoba kan sekarang narkotika, psikotropika, dan juga obat terlarang. Parah, emang parah. Gue mau nambahin ya. Jadi, apalagi tuh sekarang narkoba udah mulai menjalar ke bahkan udah menjalar ke anak-anak remaja sekarang kan, yang pengetahuannya tuh bahkan masih kurang. Mereka tuh kadang nganggep kayak narkoba bisa nambahin stamina, bisa bikin konsentrasi, padahal tuh justru sebaliknya. Narkoba itu bisa merubah fungsi otak. Terus juga beberapa kasus narkoba itu malah justru merugikan bukan diri dia doang, tapi juga rugiin orang lain. Kayak gue ada contoh kenal saudara, itu malah keluarganya tuh yang dirugiin. Karena narkoba juga itu kan gak murah kan. Ya, padahal narkoba itu di dunia medis aja dipakai buat hati-hati. Tapi banyak banget sih anak remaja zaman sekarang yang bikin narkoba tuh makin buruk citranya di masyarakat. Soalnya mereka kayak nganggep narkoba itu dipakai buat keren-kerenan, ikutin ngetren, sama kalau makan narkoba tuh udah kelihatan keren banget deh pokoknya. Setuju sih gue sama pada semua. Kayak padahal kan sebenarnya kan awal mereka ketemu narkoba kan buat bikin obat untuk di medical ya. Tapi sayang banget kayak banyakkan percentage yang pakai narkoba tuh untuk kayak cuman seneng-seneng doang daripada percentage untuk kayak medical. Terus juga padahal kan narkoba nggak murah, terus kayak banyak remaja-remaja kan yang pakai. Padahal sebenarnya uang itu kan bisa buat mereka buat hangout atau nabung buat beli mobil ke depannya kan juga bisa. Gimana lu, Len? Kalau menurut gue sih bener banget gitu loh. Maksudnya harusnya uang yang kita gunakan itu buat hal-hal yang positif. Bahkan buat pura-pura sama teman, mendingan duitnya dibuat makan pada buat narkoba. Narkoba bisa apa? Kalau makan bikin kenyang gitu. Nih, gue penasaran nih, kayak menurut lo semua tuh kayak kenapa orang bisa kayak terjun untuk
pakai narkoba yang kayak penyalahgunaan ya, kayak faktor internal sama eksternal menurut lu pada kenapa? Nah, kalau menurut gue ya, selama ini gue juga sebenarnya belum pernah lihat orang pakai narkoba di depan mata gue. Cuman kalau menurut gue itu sebenarnya hal pribadi ya. Cuman kalau dari gue sendiri sih sebenarnya bisa banyak loh faktor-faktornya. Nah, salah satunya itu yang mulai misalnya dari stres gitu loh. Nah, mereka mungkin karena saking stresnya itu udah nggak bisa berpikir dengan jernih, makanya mereka milih buat ke jalan yang salah gitu loh, narkoba. Mungkin dengan dia pakai narkoba, dia bisa diperhatikan sama orang, dia bisa menunjukkan kalau I'm not okay gitu loh, dengan cara dia pakai narkoba. Padahal itu kan salah banget gitu loh, bukan hal yang harus dilakuin sama sekali sama kita gitu. Tambahin kan nih? Tambahin dong. Nah, kalau menurut gue ya, kayak gue ngelihat dari mata kepala sendiri tentang narkoba, orang yang pemakai drugs, sebenarnya kasian, tapi juga ada faktor-faktornya juga yang mereka jadi begitu ya. Kalau faktor internalnya kebanyakan dari teman-teman gue yang gue lihat, biasanya tuh dia tuh dari broken home, atau even kayak bapaknya sendiri make, atau ada keluarganya, atau ada juga yang kebanyakan uang, nggak ngerti mau diapain tuh uang, bukannya untuk bantu yang lain malah dipakai buat narkoba, sebenarnya nggak penting. Nah, tapi kalau faktor eksternalnya sih sebenarnya yang faktor utamanya sebenarnya orang pada pakai narkoba tuh kalau menurut gue tuh karena temen sendiri sih. Karena ada pemaksaan, ada yang disogokin, atau nggak enakan sama teman, atau mau social climbing tapi dengan caranya yang salah, biar kelihatan keren lah, atau segala macem lah. Kalau menurut gue sih gitu, apalagi di daerah Jakarta Selatan, aduh, banyak ya, parah. Banyak anak hits. Iya, bener. Hits tapi nggak dipakai. Waduh, parah nih. Ini gue tambahin deh nih dikit nih. Kalau menurut gue ya, dari kalau dari faktor internalnya itu bisa juga jadi gara-gara orangnya depresi nih. Dia pengen cerita tapi nggak tahu kan mesti ke siapa. Atau misalnya dia cerita sama orang tapi orang malah kayak ya udahlah, masih nama juga masih remaja, itu biasa. Jadi dia malah kayak aduh gue cerita malah nggak dihargai. Jadi dia coba cari solusi sendiri, jatuhnya malah ya itu kena narkoba, itu salah kan. Kalau nggak ada juga orang yang kayak misalnya punya masalah mental kayak bipolar, skizofrenia gitu. Itu dia kayak makin narkoba tuh awalnya cuma buat gue pakai dikit deh biar udah gejala-gejala gue. Malah kecanduan, terus anda jadi kan. Nah, kalau dari faktor eksternal sih menurut gue ada kayak tokoh-tokoh tuh banyak tuh yang kayak artis-artis kena narkoba. Jadi dia kayak orang artis kena narkoba, kenapa gue nggak boleh gitu loh. Nah, terus apalagi emang kalau jauh benar sih katanya si Raisa tuh bener banget tuh, yang kalau kayak pergaulan ada yang maksa-maksa kayak emang mau ikut temen doang biar dianggap satu geng lah, sama satu geng. Jadi kayak biar keren gitu. Nah, kalau misal terus bisa juga dari masalah keluarga, masalah ekonomi, misalnya dia stresnya jadi make, atau juga misalnya gara-gara pernah mengalami kekerasan fisik atau kekerasan emosional, atau bahkan sampai pemerkosaan contohnya. Jadi dia kayak makin narkoba itu buat pelarian dia dari pengalaman dia pernah diperkosa atau gitu-gitu. Menurut gue kayak gitu sih. Panjang jawabannya dari Nicholas ya, tapi bener banget kok, dan gue setuju banget. Emang hal-hal yang kayak gitu tuh lagi terjadi di society-nya kita gitu loh. Nah, gue punya pertanyaan lagi nih buat kalian semua. Gini, kan beberapa dari kalian tuh udah ngelihat sama mata kepala kalian sendiri gitu loh, kalau orang itu menggunakan narkoba, bahkan orang yang terdekat atau orang yang bahkan cuman kalian kenal gitu. Nah, kira-kira tuh apa sih yang kalian bisa lakukan buat mereka? Nah, dan apa yang mereka bisa lakukan untuk diri dia sendiri gitu loh. Gimana tuh guys? Kalau untuk saya sendiri, kalau misalnya kayak ada orang yang kena narkoba, saya juga tidak tahu sebenarnya mau buat apa. Tapi yang pertama, mungkin saya akan masuk dalam dom kehidupan. Pas saya masuk di dom kehidupan, saya tahu kayak dom permasalahan. Kenapa dom pakai narkoba? Pas saya tahu, pasti kita bisa cari solusi sama-sama. Contohnya kayak yang Raisya bilang, kalau misalnya karena dom broken home, mungkin dom kesepian, kurang perhatian di rumah. Kita bisa kasih tahu ada banyak solusi, ada banyak komunitas di luar sana yang sediakan tempat untuk bisa jadi tempat berbagi sama-sama. Mungkin di rumah kan tidak bisa dapat perhatian lebih atau kasih sayang yang kami inginkan, tapi banyak orang yang bisa sediakan itu untuk kita. Contohnya kita Tuhan sendiri pun sungguh kasihi kita, jadi kita tidak perlu takut kalau manusia tidak mengasihi kita dengan sebegitunya.
Ya, gue juga setuju banget sih kalau sama Jessica. Jadi kita tuh harus nemenin teman kita juga gitu. Kita nggak bukannya ngejauhin, tapi kita malah harusnya sebenarnya deketin gitu. Kita harus bantu dia juga biar dia bisa berubah. Kita harus ada rasa empati gitu loh buat dia. Terus kita juga sering-sering lah temenin dia, ajak makan, ajak main bareng. Terus ajak dia ikut kegiatan positif kayak ikut olahraga atau mungkin ikut ibadah bareng. Biar jadi dia lebih sadar diri gitu loh. Terus kalau misalnya dia udah menyimpang, kita juga harus cegah dia juga, harus ingetin lagi. Pokoknya lu harus ada selalu lah buat dia, nggak merasa sendirian aja sih. Itu aja sih dari gue. Wah, gue setuju banget sih sama Jessica sama Albert. Ya, namanya juga narkoba gitu. Ini kan adiktif banget ya. Ya kita tuh sebagai kayak orang-orang terdekat tuh kayak keluarganya, teman baiknya tuh kita harus saling kayak support dia gitu loh. Apalagi tuh orang-orang gitu kan butuh rehab gitu, kayak dosisnya dikurangin sampai berhenti kan gitu susah gitu. Jadi tuh ya pokoknya saling suportif aja lah kalau menurut gue. Wah, jawaban mereka bagus-bagus banget, Lan. Apalagi setuju sama Albert tuh. Olahraga, kan lagi zaman-zaman naik sepeda tuh. Kalau dari gue sih, gue sebenarnya setuju banget sama apa yang kalian bilang hari ini. Nah, dari gue kayaknya segitu aja ya hari ini. Sayang banget podcastnya harus berhenti di sini nih. Nah, kita mau kasih tahu juga kalau ini tuh mungkin jadi podcast kita yang pertama tapi bukan yang terakhir. Nah, sekian dari saya, host kalian nomor 1 Elina Nardi Dan host kalian nomor 2 Ramana Jaka Sukma. Makasih sudah mendengarkan. Semoga bisa ketemu kalian semua lagi ya. Dadah. Bye. Bye-bye. Bye-bye. Bye. Bye-bye. Anjir. Bagus dong. Dah, guys, gue Nah, udah. serius. Kayaknya ini videonya harus Dia langsung mungkin berpikir sekitar Dia langsung keluar. Cuma 2 sekitar Dia langsung keluar. Cuma 2 sekitar Dia